Pak Jokowi sedang sakit kala itu. Tapi kemudian ada upaya-upaya pemakzulan yang dilakukan oleh mantan jenderal. Kemudian saat ini suratnya sudah sampai ke DPR RI. Masalah pemakzulan Gibran masih berproses ya. Kemudian timbul masalah baru dari Bobi Nasution yang namanya keseret-keseret di dalam kasus tangkap tangan yang ada kaitannya upaya-upaya penyuapan kepada pegawai bawahan Bobi Nasution terkait dari pengadaan proyek jalan raya. Kemudian ramailah di media sosial terkait Gibran, kemudian Bobi Nasution juga terkait Pak Jokowi dengan ijazah yang dugaannya palsu. Nah, mari kita prediksi di sini. Apakah kekuatan Pak Jokowi saat ini masih kuat setelah dihadapkan begitu banyak masalah? Bendera merah, kemudian 6 tongkat, di mana Pak Jokowi berusaha untuk bisa menghandle semuanya itu dengan kerja kerasnya. Yang mana kerja kerasnya nanti akan membuahkan hasil, walaupun ada orang-orang yang tidak menyukainya terkait dari keberhasilan ini. Kemudian di sini ada simbol kereta yang mana dia akan melaju terus berusaha menggapai mimpinya walaupun banyak tantangan, walaupun banyak yang menghujat dia atau banyak tokoh-tokoh yang berseberangan sudah berusaha untuk menyerang dia. Ada simbol Ratu Tongkat. Ratu Tongkat di mana Pak Jokowi ini juga disupport adanya sosok wanita. Mungkin ini Ibu Iriana ya. Disupport adanya sosok wanita. Selanjutnya. Namun makin kesini akan ada situasi kondisi yang membuat hubungan Pak Jokowi dengan teman-teman politiknya yang dulu mendukungnya ada sedikit hubungan yang kurang harmonis. Nah, ini mulai ada perpecahan di sini ya. Juga tidak semudah itu untuk bisa menghadapi masa-masa sulit ini. Ini mulai kurang bagus teman-teman. Kemudian mampukah Pak Jokowi menghadapi semuanya ini setelah mendapatkan masa-masa sulit ini? Atau dukungan dari teman-temannya, rekan-rekannya yang mulai tidak mendukungnya? Ada simbol 10 cangkir. Kondisi kedudukan Pak Jokowi, peta politik Pak Jokowi masih dibilang masih baik di sini, sekalipun yang tadinya ada perlemahan karena peta politiknya geng Solo ini rekan-rekannya sudah banyak yang meninggalkan, yang tadinya berkoalisi dan lain sebagainya sedikit banyak sudah meninggalkan, dan itu adalah tantangan yang berat untuk Pak Jokowi untuk bisa memulihkan kedudukannya. Tapi di sini ternyata yang mendukung Pak Jokowi itu masih banyak teman-teman. Ada simbol 10 cangkir. 10 cangkir itu simbol dari sebuah keberhasilan, kesuksesan kayak gitu. Jadi Pak Jokowi masih bisa melampaui masa-masa sulit ini walaupun sudah diserang berbagai macam dari tokoh-tokoh lawan politiknya. Dari prediksi saya yang kemarin terkait Bobi Nasution bisa lolos dari jeratan proses hukum terkait dari tangkap tangan yang dilakukan yang menjerat anak buahnya. Kemudian dari Gibran juga bisa lolos dari pemakzulan, dari prediksi saya seperti itu. Tapi yang namanya prediksi ini juga bisa berubah. Ketika dari kubunya Pak Jokowi lalai atau kurang gigih memperjuangkan, semuanya itu bisa saja berubah. Bisa saja terjadi kebalikannya. Makanya ketika kalian terprediksi baik rezekinya, baik kesehatannya, kemudian tidak menjaga, kemudian kalian lengah, akan sebaliknya yang bisa terjadi loh. Karena yang namanya energi itu berubah-ubah setiap harinya. Demikian juga prediksi tergantung dari seberapa perjuanganmu, seberapa kamu menjaga hidupmu. Jadi untuk prediksinya Pak Jokowi dengan anak-anaknya ini
ada situasi kondisi yang memang butuh perjuangan, tapi pada akhirnya Pak Jokowi bisa memenangkan dari Bobi Nasution yang gak keseret, dari Gibran yang tidak termasukkan. Nah, dan ini membuat adanya sukacita di sini, kemenangan di sini. Ternyata Pak Jokowi juga masih memiliki power di sini, power yang kuat untuk bisa mengamankan atau bisa menjaga anak cucunya seperti itu. Kalau untuk Pak Jokowi terkait penyakitnya, kan sudah pernah saya prediksi, Pak Jokowi jangan sembrono. Dalam prediksi saya di kartu itu ada simbol duka cita, juga ada simbol kuburan. Dalam masa semesta, Pak Jokowi diminta jangan terlalu ikut cawe-cawe, jangan terlalu ikut campur dalam masalah anak-anaknya. Hiduplah tenang-tenang, karena itu sumber dari kesembuhanmu. Kalau kamu terlalu banyak mikir, kemudian banyak cawe-cawe yang ada, kamu banyak pikiran, hidup nggak tenang dan lain sebagainya, tentunya hal itu juga bisa membuat kesehatannya semakin menurun. Walaupun saat ini sudah ada pemulihan sesuai dengan prediksi saya ya, Pak Jokowi bisa sembuh, akan tetapi tidak bisa sembuh seperti sedia kala. Karena yang namanya penyakit teman-teman, ibaratnya kalau tangan kita terluka, sudah sembuh tapi bekasnya masih ada. Dan bekas ini tentunya bisa kambuh dan lain sebagainya ketika tidak dijaga dengan langkah-langkah apa yang akan dilakukan Pak Jokowi di sini terkait peta politiknya yang saat ini menghadapi banyak tantangan, banyak kritikan juga, dan banyak yang dituntut ini dan itu dan lain sebagainya. Apa yang akan dilakukan Pak Jokowi di sini? Seperti nasihat semesta, kamu jangan berpikir sendiri. Segala masalah kamu pikul sendiri, yang ada kamu tertekan sendiri. Ini lambang simbol dari seseorang yang mengalami tekanan pikiran karena semuanya dipikul sendiri. Ini yang dirasakan Pak Jokowi saat ini seperti ini. Semuanya tertumpuk kepada dirinya. Masalah anaknya tertumpuk kepada dirinya, sedangkan masalah dia juga ada, ya toh? Rilis ini simbol kurang bagus. Jadi memang peta politik Pak Jokowi saat ini menghadapi penurunan. Kalau dia tidak bisa segera bangkit, yang ada semakin menurun dan semakin menurun. Makanya di sini ada simbol rilis, melepaskan. Ya. Selanjutnya, tapi nanti ada the star. The star ini sebuah kelancaran, apa yang diharapkan bisa tercapai. Jadi peta politik dari Pak Jokowi dan keluarganya ini naik turun teman-teman. Dari yang saat ini ibaratnya ada di titik yang diguncang kanan kiri dan lain sebagainya, sehingga Pak Jokowi puyeng pikirannya. Tapi nanti ada kondisi kelancaran. Entah apa yang membuat dia jadi berubah kartu rilis ya. Karena di sini kan ada kartu rilis melepaskan situasi kondisi yang kurang bagus ini. Artinya ada di titik lemah kekuatannya saat ini. Tapi kemudian ada kelancaran, apa yang membuatnya seperti itu. Dan ini kan juga sama dengan prediksi yang di atas tadi, di mana ada teman-temannya yang sudah menjauh, dan itu semuanya merupakan tantangan yang berat untuk Pak Jokowi. Tapi kemudian kan ada sukacita di sini, yang artinya kondisi keadaan bisa membaik. Dan di sini juga begitu, dari rilis ke the star, kartunya seperti itu. Apa yang membuat Pak Jokowi ini bisa mengembalikan situasi kondisi seperti ini, karena apa? Kita beralih ke kartu yang ini ya. Karena apakah? Apa yang dilakukan Pak Jokowi sehingga bisa membalikkan keadaan yang tadinya terpojok, yang tadinya kurang bagus, menjadi ada kelancaran. Permainan catur teman-teman. Nah ini kan ada gambar orang main catur. Permainan catur ini kelihayan Pak Jokowi dari dulu hingga sekarang.
Permainan caturnya yang begitu baik yang membuat dia bisa mengubah dari situasi kondisi yang terpojok menjadi ada kelancaran. Langkah-langkah seperti apakah yang akan dijalani Pak Jokowi dalam keahliannya main catur ini untuk peta politiknya ya? Langkah seperti apa? Permainan juga, gambling, simbol dari permainan judi, gambling. Jadi dari permainan catur, kalau permainan catur ini permainan kan butuh pemikiran, butuh kepastian dan lain sebagainya. Nah kalau yang satunya ini permainan gambling, ya adu untung seperti itu. Jadi yang membuat Pak Jokowi nanti ada kesuksesan, ada kebangkitan kembali itu adalah peta permainan politiknya. Permainan yang butuh kepastian dan ketelitian, juga permainan yang gambling. Permainan gambling ini bisa kayak apa ya, ngecek ombak dan lain sebagainya terlebih dahulu, kemudian baru diambil keputusan seperti itu. Kemudian, apakah permainan ini terkait dari tokoh-tokoh yang terjerat atau yang tersandra dengan korupsi kala dia memimpin? Ya, ini gambar dari seseorang yang terpenjara, tapi orang ini menghitung uang-uangnya, terkurung dengan uang-uangnya. Nah, ini simbol-simbolnya pas banget ya. Jadi di sini Pak Jokowi menyandra dari tokoh-tokoh yang berpengaruh terkait dari apa yang sudah dilakukan saat dia menjabat sebagai presiden. Jadi rahasia-rahasianya sudah di tangan Pak Jokowi terkait dari korupsi. Nih. Ini yang membuat Pak Jokowi memiliki kartu as. Ya. Akan tetapi semuanya itu sebenarnya bisa berubah loh ya. Kalau misalnya KPK-nya diganti dan lain sebagainya, tentunya bisa memojokkan Pak Jokowi, karena yang namanya permainan politik itu kan kotor. Hanya saja dari prediksinya nanti Pak Jokowi bisa memenangkan situasi dan kondisi ini karena dia piawai dalam bermain catur dan bermain taktik, dan dia memiliki kartu as, menyandra dari lawan politiknya untuk bisa mengikuti kemauan dia. Kemudian apakah hal ini, kan Pak Jokowi saat ini sedang masa pemulihan, apakah dengan banyak pikiran ini tidak mempengaruhi kondisi Pak Jokowi terkait dengan kesehatannya? Mempengaruhi, teman-teman. Ada simbol seseorang yang kayak ada kepanikan, ketakutan seperti itu. Jadi di lain pihak dia berusaha berjuang untuk peta politiknya agar bisa bangkit kembali, tapi di lain sisi dia juga khawatir akan penyakitnya. Ini. Nah, penyakitnya ini bisa mengalami situasi yang apa ya? Kayak penyembuhannya menjadi lambat dikarenakan banyak pikiran. Walaupun bisa sembuh seperti saya prediksi kemarin itu, tapi penyembuhannya itu tidak bisa membalikkan 100% seperti sedia kala. Dan di sini penyakitnya nanti bisa sembuh, tapi ya begitu, bisa kumat kembali kalau tidak dijaga dengan baik. Kemudian kesehatannya. Nah, simbol seorang raja yang menanggalkan pakaian rajanya karena menderita sakit. Dan untuk Pak Jokowi harus hati-hati di sini. Dari prediksi saya yang kemarin terkait kesehatan Pak Jokowi juga kurang bagus hasilnya, walaupun ada penyembuhan, tapi karena kartunya di situ ada duka cita, juga ada simbol makam, tentunya hal itu sesuatu yang kurang bagus untuk Pak Jokowi. Makanya jangan sepelehkan penyakitnya. Dan ini juga begitu, ada simbol seorang raja yang sakit. Ini ya, ketika terlalu banyak pikiran, ketika hidupnya tidak ada ketenangan dan lain sebagainya, penyakitnya ini bisa kembali kurang bagus nantinya.
Jadi untuk Pak Jokowi, hati-hati dengan penyakitnya, jangan sepelehkan dan lain sebagainya, karena 2 kali saya prediksi tentang penyakit Pak Jokowi endingnya kurang bagus. Walaupun ada penyembuhan, tapi penyembuhan itu yang namanya penyakit kan tidak kekal, pasti ada naik turun kembali. Dan ketika banyak pikiran, tentunya penyembuhan itu juga menghalangi hambatan. Dan sayangnya di sini juga ada simbol raja sakit di sini. Jadi ya semoga saja Pak Jokowi bisa sehat kembali seperti sedia kala. Yang namanya prediksi buruk bisa berubah menjadi bagus, kebalikannya ketika mau berusaha, mau hidup tenang, tidak terlalu banyak mikirin anak-anaknya dan lain sebagainya. Tapi ya kita tahu sendiri, anak-anak Pak Jokowi ini lebih bergantung kepada Pak Jokowi dalam peta politiknya, karena Pak Jokowi ini yang memiliki circle pertemanan politik yang begitu banyak dibanding anak-anak.